Assalamualaikum kawan-kawan, gimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita ke episode ketiga. Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan suasana pantai di pagi hari, serta dibarengi aktivitas mereka korban yang masih selamat. Setelah sebelumnya Jack diancam oleh sang polisi itu untuk memberitahukan di mana wanita tersebut. Di sini si Jack diberitahukan oleh sang polisi itu bahwasanya wanita tersebut ialah berbahaya. Di sini sang polisi memberitahukan kepada si Jack siapa wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut adalah Cat. Kita berpindah kepada 5 orang yang sudah melakukan pendakian ke puncak dan sudah mengetahui informasi tentang wanita yang katanya berada di pulau ini. Berhubung sebentar lagi hari sudah mulai petang, mereka pun memutuskan untuk berkemah di sini. Di malam harinya, si Said dan rekan-rekannya berargumen masih tentang pesawat itu dan bagaimana cara tim penyelamat menemukan mereka. Di sini si Said menjelaskan tim penyelamat bisa saja menemukan mereka dengan melacaknya melalui satelit, asalkan tim penyelamat mengetahui letak keberadaan terakhir pesawat tersebut. Namun hal itu sangatlah kecil kemungkinannya karena pesawat keluar jalur ribuan mil dari jalur seharusnya. Karena tidak ingin warga pantai merasa parno, mereka bersepakat untuk tidak membocorkan dan memberitahukannya ke warga pantai. Ketika semuanya tertidur lelap, tiba-tiba si Bun mengambil pistolnya, dan si Bun beralasan hanya untuk berjaga-jaga dari makhluk misterius tersebut. Karena tidak suka, mereka lebih memilih untuk Cat yang memegang pistol itu. Hal itu membuat si Cat teringat dengan masa lalunya. Karena Cat pernah meniduri kandang kambing sang pemiliknya. Kemudian si Cat diajak makan bersama. Hal itu adalah sebuah basa-basi yang tidak berguna dan berdampak buruk kepada masa lalu si Cat. Sesampainya di pinggir pantai, mereka pun tidak langsung rebahan ataupun tidur, melainkan mereka memberikan sedikit pengumuman. Di sini, si Said mengumumkan kepada warga pantai untuk mengumpulkan alat elektronik mereka, di mana hal itu bisa memudahkan si Said untuk mendapatkan sinyal. Di sini, ia menyuruh merasionalkan makanan yang masih ada dan membuat terpal saat mau turun hujan. Di sini mereka disuruh untuk bergotong royong dan bekerja sama. Sedangkan si Cat tengah memberitahu informasi kepada si Jack tentang wanita Prancis yang terdampar di pulau itu selama kurang lebih 16 tahun. Setelah mengobrol dengan si Cat, si Jack dihampiri oleh si Harley yang membahas tentang luka sang polisi itu. Dan si Harley sudah mencari bahan obat-obatan dimanapun dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Di situ Jack menyuruh Harley untuk menjaga sang polisi itu, sedangkan si Jack mencari antibiotik dan obat-obatan yang ada di dalam pesawat yang dipenuhi dengan mayat-mayat itu. Ketika Jack sedang mencari, Jack dikagetkan oleh si Sawir yang sedang mencari barang-barang peninggalan mayat tersebut, di mana karakter si Sawir ini sangatlah sulit untuk ditebak. Di situ si Sawir mengatakan kepada si Jack, menyelamatkan nyawa polisi itu adalah hal yang sia-sia dan membuang banyak waktu saja. Di sisi lain, 3 hari setelah jatuhnya pesawat itu, masing-masing dari mereka sibuk beraktivitas dengan keluarganya. Di mana hal itu dimanfaatkan oleh si Charlie untuk mendekati si Claire, yang sekarang posisinya si Claire adalah sebuah janda. Ketika si Harley hendak sedang keluar menjaga polisi itu, si Harley kepergok oleh si Cat, dan di situ si Harley berkenalan dengan si Cat. Setelah Cat berbalik badan dan si Harley melihat pistol di punggung si Cat, dengan terburu-buru si Harley pergi meninggalkan si Cat. Sementara itu si Said dan rekan-rekannya tengah membuat penampungan air hujan, di mana hal itu bisa membuat bahan minuman untuk mereka.
Dan benar saja, tak selang lama hujan pun turun. Scene kemudian berganti dengan masa lalu si Cat yang sudah 3 bulan lamanya tinggal bersama kakek itu. Karena si Cat takut ditangkap polisi atas tindakan kriminalnya, si Cat pun memutuskan pergi dari rumah itu. Di sini si Cat sudah menyadari apa yang akan terjadi ke depannya bersama si kakek bila si Cat tidak memutuskan untuk pergi sekarang. Namun si kakek itu meminta si Cat untuk tinggal 1 malam lagi dan hal itu disetujui oleh si Cat. Keesokan harinya si Cat diantarkan oleh si kakek ke stasiun kereta. Melihat raut wajah si kakek mulai sedikit berubah dan agak panik, si Cat pun melihat kaca spion mobil itu. Dan benar saja di sini si Cat sedang dibuntuti oleh polisi, di mana polisi itu adalah korban yang sekarat dari salah satu korban kecelakaan pesawat tersebut. Singkat cerita, siapa saja yang dapat menangkap si Cat akan dihadiahkan $23.000. Merasa ada yang tidak beres, si Cat pun langsung mengambil alih pengemudi mobil itu. Hingga akhirnya mobil pun mengalami crash ataupun oleng. Walaupun si Cat adalah seorang tersangka kriminal, namun hati kecilnya pun masih mau menolong si kakek dan menggeret si kakek. Hingga tiba-tiba saja tangan palsu si kakek itu pun putus. Dan terkejutnya si Cat, sang polisi itu sudah ada di depan si Cat. Disinilah mengapa sang polisi itu bisa bersama dengan si Cat. Scene kemudian berganti dengan si Cat yang sedang menjenguk polisi itu. Hingga tiba-tiba saja si Cat dicekik oleh sang polisi. Tak selang berapa lama Jack pun datang untuk memisahkan mereka. Setelah pertikaian tadi membuat si pasien tidak bisa menyerap antibiotik, ditambah lagi dengan pendarahan dan demamnya yang semakin tinggi. Masih dengan kondisi yang hujan, di sini si Wal dipertanyakan oleh ayahnya pasca permainan petak-petak dengan si John tempo hari yang lalu. Dan si John telah memberitahukan keajaiban yang terjadi pada dirinya. Kemudian si Wal menuntut ayahnya untuk mencari anjing kecilnya yang bernama Vincent. Setelah hujan berhenti, ayah yang baik si Dawson pun mencari keberadaan anjing kecil tersebut. Namun tiba-tiba saja Vincent? Mbak, tuh kan belum tidur juga. Buruan tidur, taruh HP-nya. Habis itu tidur ya. Habis itu bawa. di malam harinya saat si Cat menyiapkan kayu untuk membuat api unggun, tak selang lama kemudian si Sawir pun datang. Merasa kasihan dan jeritan dengan rasa sakit yang menimpa polisi itu. Berhubung sisa pelurunya tinggal 1, si Sawir pun menyuruh Cat untuk menghabisi nyawa polisi tersebut. Di dalam tenda, si Jack tengah mengobati pasiennya yang tengah mengalami pendarahan dan demam yang sangat tinggi. Sebelum ajalnya tiba, si polisi menyuruh Jack untuk memanggilkan si Cat untuk datang ke tenda tersebut. Sebelum si polisi pergi ke Rahmatullah, ia menanyakan sebuah permintaan kepada si Cat sewaktu di dalam pesawat. Permintaan itu hanyalah semata-mata untuk si kakek yang tadi, untuk mendapatkan upetinya uang sebesar $23. Karena dapat menangkap si Cat. Mendengar hal itu, si polisi pun mengatakan kepada si Cat, "Kamu adalah penjahat yang baik hati." Anjay, penjahat yang baik hati. Di sisi luar, si Harley memberitahukan kepada si Jack bahwasanya si Cat saat ini sedang memegang pistol. Mendengar hal itu, si Jack langsung berlari menghampiri si Cat. Hingga tiba-tiba saja
Dan setelah berhasil menembak si polisi, masih terdengar suara dari dalam, yang dimana di situ si Sawir tidak ahli dalam memainkan PUBG Mobile. Karena sebab itu, ia salah perkiraan malah menembak si jantung polisi itu. Dimana hal itu membuat si polisi semakin menderita dan merasakan sakit. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan si John yang sedang bermain siul-siul, di mana hal itu adalah untuk memanggil Vincent, anjing kecil dari Siwa. Tanpa berlama-lama, si John pun menghampiri si Dawson sebagai hadiah dan mengatakan anjing kecil anakmu sudah ditemui.